Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kemarin kita sudah membahas tentang segmentasi pasar, ya. Nah, masih di bab 4 tentang pemasaran produk. Nah, sebelumnya ya kemarin itu materi terakhir kita tentang segmentasi pasar, ada membahas tentang dasar segmentasi pasar ya. Ada segmentasi geografis, demografis, psikologis, psikografis dan sebagainya. Nah, untuk yang bagian ini saya akan jelaskan sedikit ya materinya. Nah, di sini dasar-dasar penetapan segmentasi pasar. Jadi di dalam dasar-dasar segmentasi pasar itu ada lagi bagiannya ya, dibagi menjadi dua pasar ya. Nah, yang pertama adalah dasar segmentasi pasar berdasarkan dia pasar konsumen ya. Nah, ini terdiri lagi menjadi beberapa variabel ya. Yang pertama adalah variabel geografi ya, diantaranya itu mencakup wilayah, kemudian ukuran daerah, ukuran kota dan kepadatan iklim. Kemudian variabel demografi itu mencakup umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, kemudian variabel psikologis itu diantaranya adalah kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian. Dan kemudian ada variabel perilaku pembeli ya, mencakup manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan dan sikap pada produk ya. Jadi itu adalah variabel-variabel yang ada pada segmentasi pasar berdasarkan pasar konsumen. Nah, kemudian ada lagi dasar segmentasi itu berdasarkan pasar industri ya. Dia dibagi menjadi dua tahap ya. Yang tahap pertama adalah menetapkan yang namanya segmentasi makro ya. Nah, yaitu pasar pemakai akhir ya, lokasi geografis dan banyaknya langganan ya. Itu dia masuk dalam segmentasi makro ya. Ada pasar pemakai akhir, lokasi geografis hingga banyaknya langganan. Nah, sedangkan tahap kedua itu masuk ke dalam sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk dan pelanggan ya. Ini dia tahap-tahap yang ada pada segmentasi pasar pada pasar industri ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi berikutnya di sini tentang perilaku konsumen ya. Segmentasi pasar berarti kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke dalam chapter berikutnya ya, yaitu perilaku konsumen. Oke, nah sebelumnya kita akan jelaskan dulu apa itu perilaku konsumen ya. Jadi perilaku konsumen itu adalah tindakan-tindakan individu yang melibatkan pembelian, penggunaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut ya, sebagai pengalaman dengan produk dan pelayanan dari sumber lainnya ya. Jadi inilah membahas tentang keputusan ya, proses pengambilan keputusan oleh pembeli ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Yang pertama adalah faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian faktor ya. Yang pertama adalah budaya ya. Nah, faktor-faktor budaya itu memberikan pengaruh paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen ya. Budaya atau culture itu adalah penyebab paling mendasar teori keinginan dari perilaku seseorang ya. Jadi budaya itu hal yang paling mempengaruhi seseorang untuk membeli ya, mempengaruhi perilaku konsumen ya. Kemudian ada lagi sub budaya ya. Setiap kebudayaan itu mengandung yang namanya sub kebudayaan yang lebih kecil atau sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang sama ya, berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama ya. Sub kebudayaan itu meliputi kewarganegaraan, agama, ras dan daerah geografis ya. Jadi sub budaya itu lebih detail lagi
dalam hal kebudayaannya, ya, yang dipengaruhi itu berdasarkan kewarganegaraan, agama, ras, dan daerah geografis. Nah, faktor kebudayaan ini ada lagi berikutnya adalah kelas sosial, ya. Jadi kelas sosial itu hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Ya, kelas-kelas sosial adalah, ya, bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi, yang anggota-anggotanya itu mempunyai nilai, kepentingan, dan perilaku yang sama, ya. Kelas sosial itu seperti orang atau keluarga, ya, yang kurang mampu, kemudian yang mampu, atau sangat mampu, ya, itu disebut dengan kelas sosial. Nah, kalau tadi itu faktor kebudayaan, ini adalah faktor sosial, ya. Nah, di dalam faktor sosial ini ada lagi bagiannya, ya. Yang pertama adalah kelompok acuan. Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen itu dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Ini disebut dengan kelompok acuan. Nah, kemudian keluarga, ya, di dalam faktor sosial itu ada yang disebut dengan keluarga. Nah, pertama, keluarga yang dikenal itu dengan istilah keluarga orientasi. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang dapat memberikan orientasi agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Ya, ini dimaksud dalam faktor sosial dalam keluarga. Peran dan status, ya. Semakin tinggi peran seseorang di dalam sebuah organisasi, dia maka akan semakin tinggi pula status dalam organisasi tersebut, ya, dan secara langsung dia dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Ini dalam peran dan status dalam faktor sosial, ya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah pribadi, ya. Faktor pribadi ini meliputi usia dan siklus hidup keluarga, kemudian ada pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kemudian ada gaya hidup dan kepribadian, ya. Faktor berikutnya adalah psikologis, ya, itu mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, hingga pengalaman dan keyakinan atau sikap, ya. Inilah faktor-faktor dalam mempengaruhi perilaku konsumen, ya. Ada faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan psikologis, ya. Nah, kemudian di sini ada tentang proses pengambilan keputusan pembeli, ya. Jadi sebuah produk baru adalah barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh pembeli potensial, ya. Terkadang produk yang beredar itu di pasaran telah lama ada. Nah, di sini konsumen itu dapat membuat keputusan untuk menerima atau mengadopsinya. Ya, jadi proses adopsi itu adalah proses mental yang dilalui seseorang mulai dari pengenalan pertama sampai pada penerimaan atau adopsi final, ya. Jadi bagaimana proses si pembeli itu mulai pertama kali mengenal suatu produk hingga dia menggunakan produk itu secara terus-menerus, ya. Nah, di sini ada tahapannya, ya. Yang pertama adalah sadar, ya. Nah, si konsumen itu menjadi sadar akan adanya produk baru, tetapi kekurangan informasi mengenai produk tersebut, ya. Nah, setelah sadar baru dia masuk ke dalam tahap tertarik, ya. Nah, si konsumen ini akan menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru tadi, ya. Baru masuk ke dalam evaluasi, ya. Si konsumen itu harus mempertimbangkan apakah produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi, ya. Ini masuk dalam tahap evaluasi. Nah, kemudian masuk tahap berikutnya adalah mencoba, ya. Jadi konsumen itu mencoba produk baru tersebut, ya, dalam skala kecil. Nah, untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut, ya, apakah dia layak kan untuk dipakai apa tidak, ya. Jadi dicoba dulu dalam skala kecil.
Nah, baru masuk dalam tahap terakhir adalah adopsi, ya. Nah, si konsumen ini memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru tersebut, ya. Inilah dia tahap-tahap yang ada dalam proses pengambilan keputusan pembeli, ya. Mulai dari sadar, kemudian dia tertarik, kemudian dia melakukan evaluasi apakah produk ini dia butuhkan apa tidak, kemudian dia akan mencoba apakah produk ini cocok, ya, dalam skala kecil, baru kemudian dia melakukan yang namanya adopsi, ya, untuk memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru tersebut, ya. Nah, kemudian ini ada tipe-tipe perilaku pembeli, ya. Untuk yang ini materinya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.